kena satu rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Faqad qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darin qala faslun wa salatul jama'ati sunnatun muakkadatun wa 'alal ma'mum an yanwiyal i'timam dunal imam. Masyaallah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terlebih dahulu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hingga di malam hari ini. Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat taufik dari Allah Subhanahu wa taala mampu kita melaksanakan majelis ta'lim ini di hari-hari yang penuh barokah, masih di hari yang tasyrik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi kita, Allah Subhanahu wa taala berkahi ilmunya kita, Allah berkahi harta dan keluarga kita, Allah Subhanahu wa taala berkahi aktivitas kita, hingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keridhaannya, dan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kelak kita di hari kiamat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan senantiasa kita bersalawat kepada junjungan kita, suri tauladan bagi kita penunjuk jalan yang kita Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan di dalam kitab Matan Abu Syuja atau Matan Waibul Takrib. Masih berkenaan dengan sholat, di sini sholat berjamaah. Kita artikan dulu dalam pasal ini. Faslun wa sholatul jamaah, dan sholat berjamaah. Sunnatun muakkadatun, sunnah yang dikuatkan. Wa 'alal ma'mumi, dan atas makmum an yanbiya berniat i'timam, mengikuti imam, dunal imam, tanpa daripada imam, yaitu imam tidak harus berniat. Imam tidak harus berniat. Baik yuzu, dan boleh ayat tamal hurru bil abdi, dan boleh bermakmum seorang merdeka dengan seorang hamba. Wal baligh, orang yang baligh, bil murahik, dengan orang yang belum baligh atau mendekati baligh. Wala tasihu, dan tidak sah gudwatur rajulin bi imra'atin, bermakmumnya seorang laki-laki dengan perempuan. Wala qari'un, dan juga tidak boleh, tidak sah orang yang bisa membaca bi ummiyin, dengan orang yang tidak bisa membaca. Wa ayyu maudi'in, dan dimanapun tempat, sholat fil masjid, sholat di dalam masjid, di sholatil imam, dengan sholat imam, fihi, di dalamnya, bahwa, dan dia alimun, mengetahui, di sholati, dengan sholatnya, ajza'ahu, maka boleh. Malam yataqaddam alaihi, selagi tidak lebih depan atasnya. Wa in shalla fil masjid, adapun kalau dia sholat di masjid, wal ma'mum kharijal masjid, dan makmum di luar masjid, qariban minhu, dekat dengannya, wa alima bis sholati, dan mengetahui sholatnya, walaha ila hunaka, dan tidak ada penghalang di sana, jaza, maka boleh. Itulah berkenaan berkisar yang akan kita bahas di malam hari ini. Pertama adalah sholat berjamaah. Yang dinamakan berjamaah adalah adanya imam dan makmum.
Itu dinamakan berjamaah, paling sedikit satu imam dan satu makmum. Itu namanya berjamaah. Jadi arti sholat berjamaah itu adalah mengikatnya seseorang dengan imam, dengan niat menjadi makmum. Sholat berjamaah. Jadi yang mengikat itu makmum, bukan imam. Makanya di sini yang tadi disebutkan bahwa yang berniat itu makmum, bukan imam yang berniat ikat. Makanya kalau imam sholat misalnya makmum sikot, kemudian tambah 2, 3, 4, seterusnya, kan ikat itu makmum. Walaupun imam tak galak, aku tak galak, kamu jadi makmum aku. Nah, bisa. Tetap makmum, ajalah imam sholat melok belakang. Walaupun imam tak tidak galak, tidak salah pelok ya. Nah, makmum tetap melok, maka dapat berjamaah. Maka begitulah diibaratkan bahwa seorang murid dengan guru. Jadi yang mengikat itu adalah muridnya, bukan gurunya. Kalau murid dia ikat, itu guru aku, ya jadi murid. Bukan kalau misalnya aku guru itu murid aku, belum tentu itu pada. Kalau misalnya murid itu sendiri tidak ada mengakui gurunya, tidak dapat faedah apa, tidak dapat faedah guru dulu. Tapi kalau muridnya mengakui itu gurunya, tidak dapat. Walaupun mungkin kata gurunya itu tidak tahu sama sekali itu muridnya, karena seorang guru itu kadang-kadang tidak kenal seluruh muridnya, tidak kenal kepada seluruh muridnya. Ketika muridnya mungkin kenal di gurunya dan dia yakin itu adalah gurunya, maka itulah dia mendapatkan antara hubungan murid dan guru. Jadi tidak seluruh guru itu mengetahui. Namun pada hakikatnya guru itu tahu secara detail. Walaupun guru yang baik, guru yang soleh, guru yang murabi, dia mengetahui murid-muridnya. Walaupun tidak secara zahir mungkin dia menyatakannya, dia tahu. Jadi balik pembahasan sholat berjamaah. Jadi sholat berjamaah itu adalah seorang makmum mengikat sholatnya dengan imam, dengan niat dia menjadi makmum. Sholat berjamaah di sini disebutkan sunnatun muakkadah. Karena ada khilaf tentang masalah sholat wajib ini. Sholat 5 waktu ini jelas ini bahas, ini adalah sunnah muakkadah. Ada yang nyatakan fardu kifayah, ada yang nyatakan fardu kifayah. Jadi dua pendapat. Ada yang nyatakan pendapat yang kuat ada fardu kifayah. Maka di antara hukum sholat berjamaah itu ada fardu ain, yaitu sholat Jumat. Yaitu berjamaahnya adalah fardu ain. Kemudian fardu kifayah. Menurut pendapat tentang fardu kifayah sholat 5 waktu itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah sholat 5 waktu. Sunnah muakkadah itu sholat sunnah yang disunahkan berjamaah seperti taraweh, sholat id, itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang dibuat sunnah. Kemudian hukumnya yang selanjutnya adalah mubah. Mubah itu adalah sholat yang tidak disunahkan berjamaah. Kemudian sholat berjamaah itu hukumnya mubah, seperti sholat tasbih, sholat duha, sholat orang mungkin sholat malam, atau sholat gobiyah, ba'diyah, misalnya dia nak berjamaah, boleh baik. Ya namanya berjamaah tadi itu bukannya hanya mengikuti gerak, bukan harus berniat menjadi makmum baru berjamaah. Kalau misalnya bagis tapi sholat dewe-dewe, dia berjamaah namanya. Jadi berjamaah itu adalah ada imam, ada makmum. Makanya hukum sholat yang tidak dianjurkan berjamaah, di situ hukumnya mubah untuk sholat berjamaah. Ya boleh dewean, boleh berjamaah. Beda dengan sholat id. Kan misal sholat ini sholat tarawih, kalau dewean dia nilainya dikit, kalau berjamaah nilainya lebih bagus, sunnah. Karena disunahkan berjamaah. Kalau yang tidak disunah berjamaah sama baik. Dewean berjamaah sama. Kemudian selanjutnya hukum sholat berjamaah adalah makruh. Itu makruh itu kalau sholat beda sholatnya. Berarti imam sholat sunnah, makmum sholat wajib. Itu hukumnya makruh atau sebaliknya. Imam sholat sunnah, makmum sholat wajib. Itu hukumnya sebaliknya, bahwa itu hukumnya makruh. Kemudian yang haram atau tidak sah, batil, yaitu sholat beda gerakannya. Makmum dia berjamaah ketika pada saat sholat berjamaahnya makmum tanpa gerakannya sangat beda. Seperti apa? Sholat
gerhana. Sholat gerhana itu dua kali ruku, dua kali baca Fatihah. Itu adalah sholat yang beda. Imam sholat jenazah, makmum sholat subuh misalnya. Jenazah ada ganti ruku. Nah itu tidak sah sholatnya. Jadi hukumnya haram, itu tidak sah. Nah, itulah hukum sholat berjamaah. Kalau disebutkan berjamaah itu sunnah muakkadah. Wa alal makmum yanwi i'timam, maka makmum wajib niat menjadi makmum. I'timam itu bermakmum. Kalau tidak dia berniat menjadi makmum, kemudian mengikuti gerakan orang yang di depannya, ya berarti bukan imamnya kan, dia tidak berniat jadi makmum, bukan imamnya, itu maksudnya orang yang di depan, dia tidak berniat jadi makmumnya. Maka kalau dia mengikuti gerakan itu, lama dia nunggu, nusak memang lamanya nunggu, nak rukuk nunggu orang itu dulu, waktu rukuk baru rukuk, kan bukan imamnya, dia tidak jadi imam. Maka kalau dia lama nunggu batal sholatnya. Karena dia mengikatkan sholat dia dengan orang lain, yang orang lain itu adalah bukan imam. Kalau imam ya melok ini kan memang imam, jadi makmum. Maka sholat itu makmum harus berniat menjadi makmum. Dunal imam, tanpa imam. Imam tidak ada wajib niat jadi imam. Karena ada beberapa sholat yang wajib niat jadi imam. Jadi imam itu kalau tidak ada sholat 5 waktu, tidak ada niat jadi imam, maka sah sholat makmum berjamaah, dapat berjamaah makmum yang berniat. Imam tidak dapat pahala berjamaah, sah sholat dewean. Nah, kecuali ada sholat-sholat yang wajib imam itu benar jadi imam, karena sholat berjamaah itu sholat Jumat. Paduain, kalau imam tidak niat jadi imam, maka bagi sholat dewean dia. Sedangkan sholat Jumat itu harus berjamaah, tidak sah sholat. Imam dan makmum sah sholatnya. Jadi karena wajib berniat jadi imam, karena syaratnya harus dia berjamaah. Jadi sholat yang syaratnya berjamaah, wajib imam juga berniat jadi imam. Tapi kalau tidak ada syarat-syarat berjamaah, ya salat maghrib boleh berjamaah, boleh tidak. Di antara juga misal nazar, dia nazar nak sholat berjamaah, sholat maghrib. Nah ini nazar berjamaah wajib ketika dia jadi imam, ya jadi imam. Paham? Wa yajuzu ayatammal hurr bil abdi wal baligh bil murahiq. Wayajuz, dan boleh bermakmumnya tamal hur, orang yang merdeka, bil abdi, dengan hamba saya boleh. Walaupun abdulnya orang yang merdeka jadi imam. Wal baligh bil murahiq, orang baligh imamnya murahiq. Murahiq itu orang yang belum baligh, dekat baligh. Jadi belum baligh, tapi ngerti tamyiz. Maka ada orang dahulu seperti Imam Sufyan Ats-Tsauri, tidak salah, itu umur 4 tahun sudah jadi imam. Kita baca ngomong. Jadi kalau misalnya masih belum balik, dia jadi imam boleh baik. Tapi bolehnya ini dengan dia paham syarat-syarat sholatnya, paham, tahu bacanya benar, boleh. Jadi, tapi amdalnya orang balik. Jadi tidak ada syarat, apalagi sekarang ini kadang-kadang syaratnya harus sudah menikah, bujang anak jadi imam pula. Budak kecil lagi boleh jadi imam. Asal benar bacanya, tahu hukumnya. Itu bukan harus ini bujangan. Nah, memang orang sudah menikah itu pahalanya berlipat dari bujangan, yo. Tapi tidak ada syarat, ini secara pribadi masing-masing. Nah dia imam nak makmum sama baik. Tapi masalah abdoliyahnya jauh lain. Abdoliyahnya ini kan masalah boleh. Ada bujangan, paham, ahli gigi, bacanya bagus. Ada yang sudah luar, sudah menikah, sama baik. Ilmunya sama. Yang sudah menikah abdol. Yang sudah menikah lebih abdol daripada bujangan. Tapi boleh bujangan jadi imam, boleh asal bacanya benar, asal syarat dan rukunnya sah. Jadi jangan sampai ngomong udah boleh, udah kecil kan, udah kecil tidak boleh. Kadang-kadang badan itu ngasuh tua, dia tampil orang yang pagi.
Bahkan kalau di Imam Ghazali dikecam kalau misalnya apa, orang yang pagi dia apa, ada yang lebih pagi dari dia jadi makmum, itu tidak bagus, dikecam malah. Yang lebih pagi dan lebih pintar harus dia jadi imam. Harus dia jadi imam, dia minta izin, dia yang berhak. Kan termasuk orang yang sholatnya dikurang nih, kan tidak diterima. Di antara orang tidak diterima itu makmumnya yang tidak senang dengan dia, tidak terima sholatnya. Dia sholat tadi. Tahu yang terjadi di belakang orang yang pagi. Maka kalau misalnya ada orang lebih pintar dari kita ini, orang dia sholat, kecuali dia nyerahkan tu, salah jelas tu. Jangan kegalaan jadi imam. Kalau ada yang lain, suruh ke yang lain. Wala tasihu qudwatur rajulin dimratin, dan tidak sah solat bermakmum itu laki-laki di imratin dengan perempuan. Jadi ada banyak yang nyemelo macam-macam mana. Perempuan jadi imam, khutbah pula kayak. Untungnya lanang tak banyak gendak. Kalau lanang pengen hamil pula, nah ya. Ada tugas masing-masing. Dino di rumah, lanang cari nafkah, lanang imam, memimpin. Makanya kalau misalnya Dino jadi imam, repot kayak uzu mana? Imam lagi head, imam lagi head, dah baca solat. Kerana Nabi dah kata Dino, dah kata Nabi betul, Dino dah kata. Ya, laki-laki kan lah. Ada porsi masing-masing. Wala qari yang diumi, tak sah juga orang qari, orang yang membaca di sini dia dalam ruang lingkup Fatihah. Rukun-rukun solat. Itu rukun qauli, qari membaca. Tak boleh dia bermakmum dengan diumi dengan orang yang tidak bisa membaca. Tidak bisa membaca ni, ya Fatihah tadi di antaranya. Tak bisa menyebut salah satu huruf dalam surat Fatihah. Yang tidak sahnya itu adalah makmumnya. Maka dia kata wala qari'un, iaitu tidak sah orang ini. Bukan imamnya tidak sah. Jadi yang tidak sah itu makmumnya. Imam solat, dia tak baca nyebut huruf ra, imam tadi. Ar-Rahmanir Rahim. Makmumnya baca. Yang tidak sah itu makmumnya. Imamnya sah. Jadi bukan tidak boleh dia jadi imam. Boleh sah solatnya. Tapi yang tidak sah itu adalah makmumnya. Tidak sah, jadi marah dia. Nak jadi imam, tak baca nyebut huruf ra. Ngapa kata tadi? Tak sah. Tapi ada tak sah. Orang lain pun. Orang kampung ni dah baca kalau nyebut huruf ra. Ya sah solat ni. Itu kan dah baca kan? Masa sah. Yang baca tadi. Kau tu kalau galak jadi imam, cepat dikit. Nak jadi imam, solat telat. Komentar kan, solat sebulan sekali, setahun sekali. Komentar kan. Kalau cuma solat id, bentuk langgar. Banyak komentar. Jadi yang tak sah itu bukannya imamnya, tapi makmum. Kalau misalnya dia tak baca, sudah, jangan melok. Dia makmum tadi. Tak satu nyatu yang lain. Inilah paling bagus jadi imam. Wa ayu mawdu'in. Sekarang bahasan lain lagi. Masalah tempat sholat. Wa ayu mawdu'in, dimanapun tempat. Sholat fil masjid, sholat di masjid. Bi sholatil imam fihi, dengan sholat imam di dalam masjid. Wa alim bi sholatihi, dia mengetahui sholat imam, gerak-gerik imam. Ruku, imam tidak, imam ajza boleh. Dengan syarat malam yang taqaddam alaihi, tidak lebih depan dari imam. Makanya ada imam di bawah, makmum di bawah. Di masjid. Alhasil kalau di masjid, yang penting tahu solat imam. Yang penting di masjid. Nak dia tanggonya di belakang, nak di depan, serah. Yang penting dia
tahu sholat imam itu gerak-gerik imam di mana be? Nah, dia tingkat 3, imam tingkat 2. Dengan syarat jangan lebih depan dari imam. Nah, macam misal masjid Sungai Lumpur ada tingkat 2 aja. Nah, itu bahaya tingkat 2 aja. Bahayanya apa? Kalau lampu mati. Yang mana dia nak tahu? Nak nyengal tak terjengal. Makanya kenapa kadang ada masjid kalau bisa 2 tingkat, tengah-tengah itu bolong. Untuk apa? Pacak tahu dengan nyingok. Nyingok bagian depan ni nyingok. Mau rukuk imam kalau misalnya apa? Ya, dia pasti nak membaliknya. Nyampikan imam. Apa mati? Nah, depan tu nyinggal lah. Imam rukuk, Allahu Akbar. Boleh dia nyinggal. Imam. Boleh dia nyampikan imam. Penting tahu imam. Dan jangan lebih depan itu tahu sholat imam jangan lebih depan. Jadi kalau misalnya dia tidak tahu, batal sholat. Atau dia bisa dari imam. Nah, bisa dari imam. Kalau seandainya dia pada saat itu tidak tahu. Nah, kalau sholat Jumat dalam keadaan itu, kalau dia belum serakaat, beda di tempat yang dia tingkat 2 tak baca nyingok, modal dengar baik, lampu mati. Kalau dia sudah 1 rakaat, sah sholat. Misal dari imam melanjutkan 1 rakaat.